N. Berarti ini kan sama saja dengan N plus 1 plus 1. Kan sama aja dengan N plus 2 ya. Nah, ternyata ini membentuk rumus yang tadi mau kita buktikan ya. Nah, kalau sudah terbentuk ruas kanan dari hipotesis induksinya, nah maka ini bisa disimpulkan benar. Itu. Jadi intinya kita membuktikan ini ya. Nah, mungkin yang paling sulit di induksi matematik ya di langkah induksinya ya. Kalau untuk basis induksi itu relatif mudah ya karena selalu diberi nilai 1. Bisa nggak Bu nilainya tidak 1? Bisa, tapi nanti itu konsep yang lain ya. Nah, nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi untuk yang induksi sederhana, artinya yang fundamentalnya, di basis induksi itu selalu diberi nilai 1. Baik, itu untuk contoh pertama. Nah, untuk lebih karena kalau secara konsep cuma seperti itu ya. Cukup sangat sederhana gitu. Basis induksi itu cuma ada 2 langkah. Maaf. Induksi matematik itu cuma ada 2 langkah. Basis induksi dan langkah induksi. Jadi mungkin di sini saya akan lebih banyak contoh saja karena tadi ya justru problematikanya adalah setiap soal punya karakteristik yang berbeda. Nah, ini perlu kemampuan dasar matematik Anda ya. Ini kalau seperti ini soalnya apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ini yang sifat-sifat aljabar di sini sangat dibutuhkan ya, pemahaman sifat-sifat aljabar. Gitu. Karena ini nggak ada langkah bakunya ya. Dari sini harus dibagi pakai hukum apa atau diapakan itu tidak ada langkah bakunya ya. Nah, ini sangat bergantung pada kondisi soalnya. Jadi saya akan banyak menggunakan contoh soal aja. Mudah-mudahan dari beberapa contoh soal ini bisa Anda nanti bisa menerapkan jika ada soal lain ya. Baik, nah di sini untuk contoh kedua, gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa n buah bilangan ganjil positif pertama itu sama dengan n kuadrat. Ganjil positif berarti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kita buktikan dulu. Kalau n-nya 2, n 2 kuadrat 4. Betul ya, 1 tambah 3, 4. Kalau misalkan n-nya 3, 3 kuadrat 9 ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Oke ya, sampai sini benar. Tapi kan tadi ya, mungkin kita membuktikan satu persatu seperti itu. Kita coba menggunakan induksi matematik. Berarti langkah pertama kita masuk ke basis induksi untuk n plus 1. Berarti tadi kalau n-nya 1, 1 dikuadratkan adalah 1. Berarti ini benar ya. Karena kalau n-nya cuma 1, berarti jumlah n buah bilangan ganjil positif pertamanya juga 1. Ya, berarti sampai sini basis induksinya benar ya. Sebentar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah induksi ya. Nah, berarti langkah induksinya adalah ini bilangan ganjil ya. Jadi tidak bisa hanya plus n. Jadi bilangan ganjil berikutnya itu kan 2n dikurangi 1. Ya, contohnya untuk bilangan ganjil keempat ya berarti kan itu tadi 7.
7 itu kita peroleh 2 kali 4, 8 dikurangi 1. Gitu. Atau mulai dari sini ya. Untuk bilangan kedua, itu kan 3. 3 itu berarti bilangan kedua. N-nya adalah 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 1, 3. Gitu ya. Untuk bilangan N ketiga, itu kan 5. Berarti 2 kali 3, 6 dikurangi 1, 5. Untuk N keempat, itu kan 7 ya. 7 berarti 2 kali 4, N keempat ya. 2 kali 4 dikurangi 1. Nah, maka ininya, nah ini ya, ini juga salah satu yang seringkali mahasiswa kesulitan ya. Bagaimana mengubah dari proposisi ke dalam notasi matematiknya. Nah, ini juga perlu kemampuan dasar matematik ya. Bagaimana merubah ini. Jadi tidak selamanya plus N gitu ya. Nah, N-nya itu gimana kalau misalkan berurut seperti tadi. 1, 2, 3, ya itu sangat mudah ya. Tapi soalnya kan tidak selalu seperti itu. Contohnya di contoh kedua ini, soalnya bilangan ganjil. Nah, ini berarti yang berikutnya itu rumusnya gimana? Ya, apakah bisa langsung N saja atau tidak bisa? Berarti Anda harus cari formulasinya. Gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu problem lagi ya buat sebagian dari Anda. Karena harus bisa mengubah ke proposisi ini ke bentuk matematiknya. Oke ya, maka di sini plus 2N min 1. Jadi tahu ya kenapa bukan N tapi 2N min 1 karena tadi supaya urutannya itu merupakan bilangan ganjil. Ya. Oke, itu sama dengan N kuadrat. Pernyataannya seperti itu ya. Oke, kita coba buktikan. Ini langkah induksinya, berarti ini hipotesisnya. Kita anggap ini benar, maka kita harus buktikan juga bahwa PN plus 1-nya juga benar. Maka 2N min 1 ditambah 2N plus 1. Karena berikutnya ya, N-nya jadi N plus 1. Itu sama dengan, ini kan tadi N kuadrat. N-nya diganti jadi N plus 1. Ya. Nah, yang mau kita buktikan, nih ya. N plus 1 berarti N-nya ganti jadi N plus 1 terus dikuadratkan. Oke, berarti kita buktikan di langkah induksi ini bagaimana ruas kiri ini menjadi N plus 1 kuadrat. Ya. Oke, kita buktikan. Tadi berarti kalimat atau proposisinya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2N min 1 ditambah 2N plus 1 itu sama dengan, nah ini ya, sampai sini supaya kita nanti dapat formula awalnya. Berarti ini sama aja dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2N min 1 ditambah 2N plus 1. Ya. Kemudian di sini itu sama dengan N kuadrat plus 2N min 1 ya. Oke, ini sampai sini. Berarti kan tadi rumus ini adalah N kuadrat. Yang ini ya. 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2N min 1 itu sama dengan N kuadrat. Kita ubah berarti, aduh sorry. Salah. Dari sini ya, yang kepanjang. Nah, ini berarti kita ubah menjadi N kuadrat. Dari mana? Dari sini ya. Oke, kemudian berarti N kuadrat ditambah 2N plus 1. Nah, kita coba buka kurungnya. Berarti kan ini N kuadrat tambah 2N tambah 1. Karena operatornya sama. Nah, ini berarti asosiatif ya. Kita bisa buka kurungnya.
Nah, kemudian di sini n kuadrat plus 2n plus 1, ingat pemfaktorannya. Ini kan sama saja dengan n plus 1 kuadrat. Masih ingat ya? N plus 1 kuadrat berarti n kuadrat, kemudian 2n kali 1 ditambah 1 kuadrat. Gitu ya. Masih ingat? Kan ini berarti sama aja n kuadrat ditambah 2n kali 1. Oke. Ini belajar ini di mana? Di di SD ya? Di SD atau SMP? Ditambah 1 kuadrat. Ini akan balik ke sini. N kuadrat plus 2n kali 1 ya 2n. 1 kuadrat ya 1. Nah, maka ini sama dengan n plus 1 kuadrat. Nah, berarti kita berhasil ya membentuk ruas kanan. Ini sama dengan n plus 1 kuadrat. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan tersebut benar. Karena langkah induksinya juga benar. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ini tidak ada rumus bakunya sesudah ini dibagaimanakan gitu ya. Jadi ini Anda harus perhatikan kondisi soalnya untuk bisa membentuk pernyataan ruas kanannya dari langkah induksi itu harus dibagaimanakan ya. Nah, jadi sekali lagi ini tidak ada langkah bakunya ya. Sangat membutuhkan kemampuan matematik dasar. Harus dibagaimanakan. Oke, ini contoh kedua. Nah, silakan sampai ke prinsip induksi sederhana. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya. Baik. Kita lanjutkan kalau belum ada pertanyaan ke generalisasi prinsip induksi. Ya. Jadi tadi prinsip sederhananya adalah terdiri dari 2 langkah, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Masing-masing sudah saya jelaskan dan sudah diberi contohnya juga ya. Nah, kita masuk ke bagaimana generalisasi dari prinsip induksinya. Nah, berarti tadi di prinsip induksi sederhana, kita hanya bisa pakai untuk n lebih besar sama dengan 1. Ya, kalau kasusnya kan namanya bilangan bulat, itu bisa aja negatif gitu ya. Nah, gimana kalau case-nya tidak n lebih besar sama dengan 1 atau n-nya tidak lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, berarti kita coba cari untuk n sembarang ya, di mana n-nya lebih besar sama dengan n0. N0-nya nanti ini bisa apapun. Nah, untuk mencari ini kita akan menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan ya. Jadi bahasa Indonesianya, atau kalau bahasa Inggrisnya Generalized Induction Principle. Nah, di sini kita misalkan PN-nya itu adalah pernyataannya. Ini pasti terkait dengan bilangan bulat ya, karena keterbatasan dari induksi matematik hanya untuk bilangan bulat. Kemudian kita ingin membuktikan juga bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Di mana n0-nya di sini tadi tidak harus 1, ya. Tidak selalu harus 1. Nah, berarti basis induksinya itu bukan P1 lagi, tapi PN0. Gitu ya. Nah, berarti di basis induksi kita harus buktikan bahwa PN0-nya benar. Kalau benar, maka kita masuk ke langkah induksinya. Nah, kalau langkah induksinya sebetulnya sama ya, cuma berarti ini N-nya bisa lebih besar sama dengan N0. Di mana N0-nya tadi tidak harus 1. Bisa angka apapun. Baik, berikutnya
kita langsung ke contoh aja ya. Untuk menjelaskan bagaimana generalize induction principle tadi ya. Oke, misalkan di contoh ketiga ini ada pernyataannya adalah untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, tidak negatif ya. Nah, buktikan. Nah, ini kenapa nggak pakai kata positif? Karena kita mau pakai kata nol, pakai nilai nol ya di sini. Makanya dia pakai istilah tidak negatif. Gitu. Karena nol kan tidak negatif ya. Tapi kalau pakai kata positif, nol ini jadi nggak masuk. Ya. Maka di sini kalimatnya menjadi tidak negatif. Ya. Saya ulangi, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah berarti 2 pangkat n gitu ya. Itu sama dengan 2n plus 1 dikurangi 1. Oke, kita coba buktikan ya. Pertama kita masuk dulu. Nah, ini kalau soalnya sudah begini, sudah enak ya. Anda tidak perlu mengkonversi lagi dari soal ke bentuk matematiknya. Tapi kalau seperti dua contoh sebelumnya, itu Anda harus memahami dulu, kemudian bentuk formulasi matematiknya. Karena di langkah induksi ini dibutuhkan ya. Formula matematisnya dibutuhkan. Kalau soalnya sudah begini sudah cukup enak ya. Anda tinggal langsung membuktikan saja. Kita buat dulu untuk basis induksinya. Berarti di sini n-nya 0 ya. N awalnya adalah 0. Berarti kita harus buktikan untuk n 0. Berarti 2 pangkat 0 itu sama dengan 2 pangkat n min 1 dikurangi 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Nah, tadi 2n-nya adalah 0. Berarti kita masukkan ya. 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 dikurangi 1. Gitu. 2 pangkat 0, apapun dipangkatkan 0, 1. Sekarang kita lihat. Apakah 2 pangkat 0 plus 1 min 1 juga 1? Oke, 0 ditambah 1, 1 ya. 2 pangkat 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. Berarti terbukti sama ya. Bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Ternyata sama ya. Oke, maka basis induksinya benar. Kalau basis induksinya benar, kita masuk ke langkah induksi. Berarti kita harus buktikan untuk Pn plus 1-nya juga benar. Berarti setelah 2 pangkat n, kita tambahkan 2 pangkat n plus 1. Nah, karena ininya dipangkat ya, maka n plus 1-nya di sini dipangkatnya. Itu sama dengan 2n plus 1 plus 1 ya. Karena ininya kan ditambah 1. Nah, n-nya kan tadi 2, n plus 1, berarti ditambah 1 lagi. Dikurangi 1. Kita harus buktikan itu. Oke. Selanjutnya, berarti tadi sampai sini, seperti biasa ya, kita potong 2. Nah, sampai sini kan tadi rumusnya adalah 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Ditambah 2 pangkat n plus 1. Ya. Oke, kemudian di sini bisa kita lakukan asosiatif ya. Kita satukan dulu 2n plus 1 dengan 2n plus 1. Baru dikurangkan dengan 1 ya. Karena ini akan kita operasikan. Berarti ini kan sama saja dengan 2 kali 2n plus 1. Karena ada 2 ya. 2n plus 1. Berarti sama aja dengan 2 kali 2n plus 1. Ini kurangi 1. Nah, ini masih ingat ini ya. Kalau ada perkalian, berarti kan ini sama aja 2 pangkat 1 ya. Saya coba uraikan. Berarti kan ini, yang ini ya. Saya uraikan. Berarti kan ini sama aja dengan 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat n plus 1. Masih ingat ya? Kalau
pangkat dikalikan, berarti pangkatnya bisa sama aja dengan dijumlahkan. Berarti kan ini sama aja dengan 2 pangkat 1 ditambah N plus 1. Ya. Jadi kalau pangkat dikalikan, pangkatnya itu sama aja dengan dijumlahkan. Nah, berarti 1 ditambah N ditambah 1 ya sama aja dengan N plus 2 kan. 1 tambah 1-nya bisa dioperasikan. Berarti ini sama aja dengan 2 pangkat N plus 2 dikurangi 1. Oke. Nah, N plus 2 itu kan sama aja dengan ini ya. N plus 1 ditambah 1. Maka kita berhasil membentuk ruas kanannya. Oke, seperti itu ya. Oke, karena langkah induksinya sudah terbukti, maka bisa kita simpulkan pernyataan ini adalah benar. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi mungkin ke problemnya gitu ya. Kalau kita yang sedang belajar, problemnya mungkin di sini ya. Karena di sini tidak ada rumus baku ya. Jadi Anda harus perhatikan soalnya apa yang bisa dilakukan ya supaya kita bisa membuktikan langkah induksi tadi. Intinya ruas kanan ini harus terbentuk. Gimana cara membentuk ruas kanan? Nah, jadi dari 3 contoh ini bisa dilihat ya, langkah-langkahnya semua berbeda di sini ya. Tapi kalau yang langkah awal ini sih relatif sama ya. Jadi Anda bagi 2 untuk dikembalikan ke rumus semula ditambah dengan N plus 1. Nah, baru dari sini ini yang butuh kemampuan dasar matematik ya, pertama aljabar ya, untuk bisa menguraikan supaya ruas kanan dari pernyataan tadi terbentuk ya. Kalau berhasil terbentuk ya berarti artinya terbukti dan kita bisa simpulkan bahwa pernyataan ini benar. Baik, ini untuk yang generalisasi ya. Kita gunakan contoh lain. Di sini contohnya adalah untuk semua N lebih besar sama dengan 1, buktikan dengan induksi matematik bahwa N pangkat 3 ditambah 2N itu pasti kelipatan 3. Kelipatan 3 tahu ya, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya ya. Oke, bahwa tadi ya, N pangkat 3 ditambah 2N itu adalah kelipatan 3. Baik, kita masuk ke basis induksi dulu. Nah, karena di sini N lebih besar sama dengan 1, ya berarti N-nya adalah 1 ya. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 ya. Karena ini plus 2N. 1 pangkat 3 adalah 1, 2 kali 1 adalah 2 ya. 1 ditambah 2 adalah 3. Dan benar ya, 3 adalah kelipatan 3. Maka basis induksinya P1-nya adalah benar. Oke, di langkah induksinya kita harus buktikan juga kalau PN-nya benar, maka PN plus 1-nya juga benar. Tadi kan PN-nya N3 plus 2N. Nah, berarti N-nya, semua N-nya diganti menjadi N plus 1 ya. Berarti menjadi N plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kali N-nya diganti jadi N plus 1. Ini juga merupakan kelipatan 3. Nah, ini yang harus kita buktikan. Oke. Sini berarti N plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kali N plus 1 juga kelipatan 3. Nah, di sini kita uraikan ya. N plus 3, N plus 1 pangkat 3 itu berarti kan N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 ya. 1 pangkat 3. Seperti penguraian tadi ya. Kemudian yang ini berarti 2N plus 2. Kita uraikan. Oke, kemudian di sini N pangkat 3 ini disusun ya.
N pangkat 3 ditambah 2N ditambah, nah, ini kenapa disusun seperti ini tadi ya, nanti ada dalam rangka untuk mencapai ini ya. Nah ini yang sekali lagi tidak ada langkah-langkahnya ya. Ini bisa trial error sih ya, karena memang nggak ada langkah baku. Nah ini N plus 3, 2N-nya pindah ya. Kemudian ini 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 tambah 2, itu kan jadi 3 ya. Oke, berarti ini sama dengan N pangkat 3 ditambah 2N ditambah 3 kali, ininya masing-masing kan punya 3 ya. 3-nya dikeluarkan. 3 kali N kuadrat plus N plus 1. Nah, di sini tadi karena ini kita berangkatnya dari ruas, ini kan nggak ada ruas kiri, ruas kanan ya. Tapi kita mau membuktikan bahwa rumus ini juga kelipatan 3. Gitu ya. Nah, sampai kita dapat ini ya. N pangkat 3 ditambah 2N ditambah 3 kali N kuadrat ditambah N ditambah 1. Ini tadi ya. 3-nya dikeluarkan, berarti ini jadi N kuadrat, ya ini tinggal N, yang ini 1 ya. Oke, nah di sini N pangkat 3 ditambah 2N, ini kan udah pasti merupakan kelipatan 3 berdasarkan hipotesis induksinya ya. Tadi yang ini. Di rumusnya kan bahwa N pangkat 3 plus 2N itu pasti kelipatan 3. Ini ya, sama ya. Nah, ini udah pasti kelipatan 3. Ya, berdasarkan hipotesis induksinya. Kemudian berarti kita tinggal buktikan apakah 3 kali N kuadrat ditambah 1 juga kelipatan 3. Karena ada pengali 3, apapun dikali 3 ya berarti pasti jadi kelipatan 3 ya. Contohnya 1 bukan kelipatan 3. Tapi kalau dikalikan dengan 3, 1 kali 3, 3. Maka dia jadi 3. 2 bukan kelipatan 3. Tapi kalau dikalikan 3 kan jadi 6. 6 itu kelipatan 3. Ya. Atau angka lain 4. 4 bukan kelipatan 3, tapi kalau dikali 3, berarti jadi kelipatan 3. Karena 4 kali 3, 12. 12 kelipatan 3. Nah, jadi apapun dikalikan 3, maka dia juga pasti kelipatan 3. Oke, ini kelipatan 3, ini kelipatan 3. Kelipatan 3 ditambah kelipatan 3, pasti kelipatan 3 juga ya. Contohnya misalkan kelipatan 3, 3. Kelipatan 3 lagi 6. 3 tambah 6 itu pasti adalah 9. 9 juga kelipatan 3. Ya. Atau contoh lain misalkan 6 dengan 12. Dan 18. 18 juga kelipatan 3 ya. Nah, maka udah pasti kalau kelipatan 3 ditambah dengan kelipatan 3, pasti dia kelipatan 3. Maka dari sini kita bisa nyatakan bahwa berdasarkan langkah induksi ini juga benar ya, bahwa N pangkat 3 ditambah 2N ditambah dengan 3 kali N kuadrat plus N plus 1, ini juga kelipatan 3. Ya, ini pernyataan penjelasannya seperti di bawah ini ya. Nah, itu untuk, nah ini ragam soal berikutnya ya. Jadi tidak selalu seperti tadi ya. Ruas kanannya yang kita bentuk gitu. Bisa juga kita berangkat dari ruas kanannya justru ya. Ruas kanannya kemudian kita harus buktikan bahwa ini hal lain ya. Nah, dalam contoh ini bahwa ruas kanan ini merupakan kelipatan 3. Kalau tadi kan bentuknya pada umumnya gini ya. Umumnya ini yang harus kita capai gitu. Dengan mengubah ruas kirinya. Nah, kalau di contoh keempat, itu kita justru dari ruas kanannya ya. Harus membuktikan bahwa ruas kanan ini adalah kelipatan 3. Nah, ini contoh lain ya. Jadi soalnya bisa sangat beragam. Nah, ini
kemampuan dasar ya. Anda harus bisa melihat soalnya dari mana kita harus mulai ya. Itu bisa tadi dari ruas kiri dibentuk ruas kanannya, kemudian di contoh keempat ini ternyata dari rumusnya ya, kita harus memastikan bahwa ini kelipatan 3. Sebetulnya sih ini sama juga ya. Ini ruas kirinya, ini ruas kanannya kelipatan 3. Bisa juga sih berpikirnya seperti itu ya. Jadi kan ini kalau di matematika kan sama dengan kelipatan 3. Tapi kelipatan 3 ini rumus pakai matematisnya sulit juga ditemukan ya. Jadi biasanya ya ditulis saja seperti itu. Oke, nah kalau seperti ini rumusnya apa? Pernyataannya, nah cara membuktikannya memang harus dijelaskan ya. Jadi tidak bisa seperti 3 contoh lainnya sudah terbentuklah ruas kanannya selesai gitu ya. Nah di sini Anda harus jelaskan lagi ya. Nah ini resiko kalau soalnya berbentuk kalimat seperti ini ya. Maka penjelasannya pun harus dilengkapi dengan kalimat seperti itu. Baru kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa pernyataan ini adalah benar. Oke, kita gunakan satu contoh lagi ya. Supaya ini ragam contoh lain lagi ya. Jadi semoga dari ini contoh-contohnya saya ambil dari referensi ya. Dan pastinya sudah mereka kaji bahwa contoh-contoh ini sebagian besar sudah mewakili ya, permasalahan yang mungkin dihadapi ketika Anda akan membuktikan dengan menggunakan metode induksi matematik. Oke, contoh kelima, ini soal cerita ya. Jadi harus siap juga ya. Jadi tidak selamanya soalnya dalam bentuk eksplisit ya. Nah, jadi bisa juga soalnya soal cerita seperti ini. Jadi di contoh kelima ini, di sebuah kantor pos, dia cuma punya perangko. Masih kenal ya dengan perangko ya. Mungkin sudah jarang digunakan. Karena sekarang kalau kirim surat sudah pakai email ya. Dan email nggak perlu perangko. Tapi mungkin masih dikenalkan ya di SMP tentang perangko ya. Nah jadi di kantor pos ini ada, tapi ini karena diambil dari buku berbahasa berbahasa Inggris ya, jadi pakai istilah sen ya. Kalau mau Anda ganti jadi rupiah juga silahkan. Oke, jadi di kantor pos itu hanya tersedia 2 perangko, yaitu 3 sen dengan perangko 5 sen. Kemudian biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko pernyataannya untuk membayar biaya pos sebesar M sen, N-nya di sini ditetapkan harus lebih besar dari 8. Ya. Maka kedua perangko ini pasti bisa digunakan. Tuh, contohnya lebih besar sama dengan kalau 8 ya berarti 3 sama 5. Ya. Kalau 9 berarti ya 3-nya 3 kali. Kalau 10 berarti 5-nya 2 kali. Kalau 10 ya. Kalau 11 berarti 3-nya 2 jadi 6 kan. 5-nya 1. 6 tambah 5 11 gitu ya. Dan seterusnya. Tapi kan tadi nggak mungkin kita membuktikan satu persatu seperti itu. Tapi itu untuk menjelaskan maksud dari soalnya ya. Bahwa dengan biaya berapapun asalkan N-nya lebih besar sama dengan 8, maka ini bisa ya. 2 perangko ini cukup bisa mewakili semuanya. Oke, kita buktikan ya. Oke, basis induksinya berarti untuk membayar biaya pos sebesar 8 sen, karena kan N lebih besar sama dengan 8 ya. Berarti N0-nya itu adalah 8.
Untuk bisa membayar sebesar 8 sen, berarti kita bisa gunakan 3 sen dan 5 sen. Berarti sampai sini benar ya basis induksinya. Karena tadi nilai terkecilnya adalah 8. Untuk 8 ya berarti kita bisa pakai perangko 3 sen dan 5 sen. Berarti benar ya. Ini bisa terwakili. Oke, kita masuk ke langkah induksinya. Berarti kalau PN benar, maka N plus 1 juga harus benar. Nah, maka untuk bisa membayar N plus 1 sen, ini kita juga bisa menggunakan 3 sen dan 5 sen. Nah, ini yang harus dibuktikan. Nah, untuk kasus untuk soal cerita seperti ini, maka membuktikan langkah induksinya juga harus pakai cerita lagi ya. Jadi tidak bisa cukup atau tidak cukup hanya dengan menggunakan formula matematis. Nah, ini harus punya kemampuan mengolah kata juga ya. Oke, nah untuk langkah induksinya berarti kan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, misalkan kita membayar biaya pos senilai M sen dengan sedikitnya 1 perangko 5 sen. Kemudian mengganti 1 buah perangko senilai 5 sen dengan 2 buah perangko 3 sen. Ganti dengan 2 buah perangko 3 sen. Maka akan diperoleh N plus 1 sen. Maksudnya gimana? Misalkan tadi untuk 8 itu kan kita pakai 3 sen ditambah, saya nggak usah pakai sen ya, terlalu panjang. Jadi kan tadi 3 sen ditambah 5 gitu ya. Nah sekarang kalau 9, ini makna untuk kemungkinan pertama tadi ya. Untuk 9, nah, yang 5 sennya saya ganti jadi 2 buah angka 3 ya. Atau 2 buah perangko 3 sen. 5-nya saya ganti dengan 3, 3. Kan jadi 9 ya. Itu maksudnya ya. Jadi dengan mengganti 1 buah perangko 5 sen dengan 2 buah perangko 3 sen, maka diperoleh N plus 1-nya. Tadi contohnya N-nya 8. 8 itu tadi pakai 3 sen 1, 5 sen 1 perangkonya ya. Kalau untuk jadi 9, berarti yang 5 ini saya ganti jadi 2 buah 3 sen. Maka diperoleh 9. 9 itu N plus 1 kan. 8 plus 1. Gitu. Nah, kemungkinan kedua, jika jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, artinya semuanya perangko 3 sen, maka biaya pos senilai N sen tadi ya menggunakan 3 sen semuanya. Karena N lebih besar sama dengan 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen. Kemudian dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen, maka kita akan mendapatkan N plus 1. Nah, ini contohnya ya. Untuk mendapatkan 10, maka 3 buah perangko 3 sen ini kita ganti menjadi 3 buah perangko 3 sen ini kita ganti menjadi 2 buah perangko 5 sen. Ini kan 3 buah ya. Kita ganti jadi 2 buah perangko 5 sen. Jadi 5 plus 5. Nah, ini 10 kan. Maka diperoleh N plus 1 ya. Jadi kan N-nya berarti 9. Ketika semuanya 3 sen. Kemudian kita ubah yang semua 3 sen ini menjadi 2 buah 5 sen ya. Maka jadi 10. Nah, berarti ini sudah terbukti ya.
N plus satunya itu bisa diperoleh dengan hanya 2 buah perangko ini. Kalau 11, berarti salah satu angka 5-nya diganti menjadi kondisi yang pertama. Satu buah perangko 5 sennya diganti jadi 2 buah perangko 3 sen. Ini 6 tambah 5, 11. Gitu ya. Nanti kalau 12 gimana? Nah, karena belum ada 3 ya, maka satunya berarti belum bisa jadi 5 buah kan. Berarti yang 5 ini ganti lagi jadi 3 plus 3. Maka ini 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 atau 3 kali 4, 12 ya. Terus gimana kalau 13? Ini ya supaya Anda terbayang yang dimaksud kalimat-kalimat. Nah, 13 berarti kan karena ini sudah ada 4 buah angka 3, 3 buah angka 3-nya diganti jadi 2 buah 5 sen. Berarti 5 tambah 5 tambah 3. Ini kan 13. Dan seterusnya. Ya. Nah, maka di sini sudah terbukti benar. Sehingga tadi untuk biaya berapapun di atas 8 sen itu cukup dengan menggunakan 2 perangko ini. Jadi nggak perlu buat perangko 4 sen, 6 sen, dan seterusnya ya. Ini untuk memperkecil biaya produksi ya. Jadi kita bisa bagaimana sesedikit mungkin bikin pecahannya. Nah, uang Indonesia juga kenapa cuma 100.000, 50 gitu ya. Kalau nggak salah ada 75 juga ya. Tapi katanya terbatas jumlahnya. Kemudian ada 20.000, ada 5.000, 10.000, 2.000 gitu. Meskipun sebetulnya uang Indonesia belum bisa mewakili semua ya, karena kita nggak punya pecahan di Rp1 paling kecil. Dulu sih zaman saya Rp5 masih ada nggak? Masih ada ya? Rp5 masih ada nggak? Enggak, Bu. Jarang kepake, Bu. Tapi ada nggak? Zaman dulu masih ada recehnya, Bu, pas SMP, Bu. Nah, tapi kalau Anda perhatikan belanja kalau di supermarket ya, kalau di pasar tradisional mungkin udah dibulat-bulatkan ya. Kalau dia di maaf, sebentar ya. Sorry ya, nih saya kurang sehat. Baik, ya tadi kalau kita belanja ke supermarket kan kadang harganya 193.000 gitu. Sampai sini mungkin masih terwakili, bisa ya, uang Indonesia masih terwakili. Tapi suka ada 613 ya. Nah, ini kan nggak ada pecahannya ya. Maka mungkin BI harus mengupdate nih bagaimana supaya, karena ternyata sekarang harga-harga sampai Rp1 gitu ya. Nah, itu harus mengupdate. Makanya kan sekarang seringkali kalau kita ke supermarket ya kalau pembayarannya cash itu seringkali ya dibulat-bulatkan ya. Biasanya dengan dalih
disumbangkan atau apa. Kecuali Anda pakai digital ya, mungkin bisa presisi. Tapi kalau pakai cash, nah ternyata uang Indonesia nggak memenuhi nih. Nah ini bisa dibuktikan nih pakai induksi ya. Silakan siapa yang mau protes ke BI ya. Ini saya nggak rela nih Rp3 saya. Kalau seingat saya kayaknya Rp10 masih ada ya. Seingat saya sih sampai Rp5 ya. Rp1 nggak pernah ada kayaknya. Itu zaman dulu sekali mungkin ada. Kalau saya udah mengenal uang sih, seingat saya paling kecil Rp5 ya. Nah, maka ini Rp3-nya gimana nih? Gitu. Ya, karena nggak bisa terwakili. Nah itu berarti uang pecahan Indonesia itu belum bisa mewakili semua. Ya. Nah, bisa dibuktikan nanti dengan induksi matematik seperti itu. Baik, itu untuk materi hari ini. Semoga dari beberapa contoh yang saya berikan, Anda bisa ini ya, sudah bisa memahami. Tadi sebetulnya induksi matematik ini konsepnya sangat sederhana ya. Spin dan menjawabnya. Ya, betul. Bu, Jadi maaf Bu, konsep ya, silakan. boleh diulang sedikit nggak Bu yang contoh pertama Bu? Agak kurang ngerti Bu. Contoh pertama boleh sebentar. Ini nggak bisa baca. Bentar ya, sebentar. Harus close dulu. Hmm. Contoh pertama. Share screen-nya berhenti ya? Ya Bu, Hari ini. Yang satu persatu mundur. As. Dah terlihat? ada Bu. Oke. Bagian mana? Diulang dijelaskan maksudnya? Eh, kalau ya Atau sih Bu, kalau boleh Bu. baik ya. Jadi di sini permasalahannya adalah buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama itu rumusnya adalah atau sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. Jadi pertama pahami dulu ya maksud soalnya. Jadi maksudnya adalah kalau saya punya rangkaian bilangan bulat positif kan berarti mulainya dari 1. Nah, seperti ini kan. Saya mau menjumlahkan n buah bilangan pertama. Misalkan 2 buah bilangan pertama. Berarti kan 1 dengan 2. 1 ditambah 2 adalah 3. Nah ini, atau 3 buah bilangan pertama. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 berarti kan jadi 6 ya. Gitu. Nah ini ternyata ada pernyataan bahwa ini sama aja rumusnya dengan n kali n plus 1 dibagi 2. Itu. Nah ini kita mau buktikan benar nggak gitu ya. Bahwa menjumlahkan n buah bilangan bulat positif pertama itu berarti harus mulai dari awal ya. Jadi nggak bisa 3, 4, nggak bisa. Jadi harus n buah bilangan positif pertama. Berarti harus dari 1. Tinggal n-nya mau berapa? 2 angka, 2 angka, 3, 4 gitu ya. Ya Bu. Nah itu rumusnya adalah ini. Nah kemudian kita akan buktikan bahwa ini benar ya dengan menggunakan induksi matematik. Pertama kita lakukan basis induksi. Kalau benar ya, maka kita lanjutkan ke langkah induksi. Kalau di sini sudah salah, berarti Anda nggak perlu lanjutkan ke langkah induksi ya. Kita bisa langsung simpulkan bahwa pernyataan ini salah.
tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, di basis induksi ini selalu ya, kalau pakai yang sederhana, selalu N-nya itu 1. Tuh ya, selalu N-nya 1. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Berarti 1 kali 1 plus 1 dibagi 2. Ya. Sudah ini kita uraikan atau kita operasikan. 1 tambah 1 kan 2. 1 kali 2, 2. 2 bagi 2 adalah 1. Berarti Tuh. benar ya. Ya, Ya, Bu. gitu ya. Sampai sini Aman, bisa Bu. dipahami ya. Nah, Ya. karena basis induksinya benar, jumlah satu buah bilangan pertama adalah 1, ya, berarti basis induksinya benar. Maka kita lanjutkan ke langkah induksi. Langkah induksi berarti dari pernyataan tadi kita buat dulu ya, menjadi formula matematisnya. Berarti kan maknanya adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N itu sama dengan rumusnya ya. Yaitu N dikali N plus 1 bagi 2. Oke, nah kita harus buktikan bahwa hipotesis induksi ini juga benar untuk N plus 1. Maka ruas kirinya ditambah N plus 1, ruas kirinya ya. Ruas kanannya semua N-nya diganti jadi N plus 1. Jadi N di 1, N ini juga N plus 1. Ditambah 1 dibagi 2. Oke. So, ini yang kita buktikan ya, bahwa ini ya, ruas kiri ini itu sama dengan itu, ruas kanan. Nah, ini kalau soal seperti ini, enaknya kita berangkat dari ruas kirinya. Bagaimana ruas kiri ini kita bentuk menjadi ruas kanan. Ya. Tadi ruas kirinya adalah ini ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah N plus 1. Nah, langkah pertama kita bagi 2. 1 tambah 2 tambah 3 sampai N ditambah N plus 1. Nah, yang sampai N itu kan sama aja rumusnya dengan ini kan? Ya, Bu. Ya, nah kita ganti yang sampai N ini dengan rumus ini. Paham? Rumus ini ya. N dikali N plus 1 bagi 2. Paham sampai sini? Dimasukin ke situ, Bu ya? Diganti, betul. Oke. Paham ya? Ditambah Paham. ini ya. Ini yang dari belakangnya. Oh ya. Oke, kemudian, nah ini yang tidak ada langkah-langkahnya. Jadi, Wispidano harus amati ya. Nah, ini kan biar bisa dioperasikan atau di sini bisa kita pakai distributif. Karena kan ini ada 2 suku ya. Nah, suku pertama, suku kedua sama-sama mengandung N plus 1. N plus 1-nya kita keluarkan. Menjadi N plus 1 kali, nah berarti kan yang suku pertama tinggal N dibagi 2. Karena ininya sudah dikeluarkan ya. Yang suku kedua, karena tidak punya konstanta, kan ini sama aja dengan kali 1 kan. Jadi dia tinggal 1. Gitu. Nah, sesudah ini, N dibagi 2 ditambah 1, supaya bisa dioperasikan, penyebutnya kan harus sama ya. Masih ingat ya, di SD ya. N plus 2 ditambah 1. Nah, ini kan nggak bisa langsung dioperasikan ya. Nah, supaya bisa dioperasikan, ini harus dibuat penyebutnya sama, yaitu 2. Tanpa merubah nilai, apa dibagi 2 sama dengan 1, ya 2 dibagi 2 ya. Jadilah dia 2 per 2. Nah, sesudah ini kan bisa dioperasikan. Ya, menjadi ininya ditambahkan, penyebutnya tetap ya. Jadi ini sama dengan N plus 2 bagi 2. dibagi 2. Oke ya. Oke. Nah, maka jadilah ini. Yang ini ya. Oke. Nah, sesudah ini N plus 2 dibagi 2 kan sama juga, dibagi 2. N plus 2 itu kan sama aja dengan N plus 1 tambah 1 kan? Iya, Bu. Gitu. Supaya tadi jadi ini. Ya. Paham ya? Nah, Paham, Bu. maka di langkah induksinya kita berhasil membentuk ruas kanannya. Karena ruas kanannya berhasil dibentuk dari ruas kirinya, maka kesimpulannya
pernyataan ini benar. Benar. Gitu ya. Oke, Bu. Bisa Amat. dipahami ya. Oke. Siap. Silakan. Ada lagi? Bisa dipahami materi hari ini? Nanti Eh, ada soal latihan ya. Karena Bu. kalau kuliahnya online, Anda harus mengerjakan soal latihan. Nanti saya upload paling lambat besok ya soal latihannya. Saya sekarang tuh mau ada rapat ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Jadi memang harus banyak latihan juga ya. Silakan cari di internet. Kayaknya soal-soalnya banyak juga. Nanti kalau mentok boleh nanti diskusi ya. Minggu depan masih tentang induksi matematik. Jadi yang saya amati sulit dihilang. Kalau secara konsep mudah ya. Cuma basis induksi, laksa induksi. Udah, itu aja gitu. Tapi yang susah itu ya ketika sudah masuk ke kasus. Karena setiap kasus, tadi dari 5 kasus yang saya berikan, juga penyelesaiannya berbeda-beda Beda. ya. Ya. Nah, itu perlu kemampuan dasar matematik. Nah, kalau kemampuan dasar matematiknya masalah gitu ya. Nah, mungkin memang agak susah nih karena ini nggak ada langkah baku ya. Paling ini aja yang baku bisa dilakukan dibagi 2 dulu gitu ya. Setelah itu semua harus nalar ya. Harus melakukan penalaran ini diapakan nih supaya bisa membentuk ruas kanannya atau bisa dibuktikan gitu ya pernyataan. Nah, silakan diamati dari beberapa contoh ini kan beda-beda ya cara penyelesaiannya. Nah, mungkin itu yang semoga dari 5 contoh ini sudah mewakili ya, karena ini semua contohnya diambil dari buku referensinya. Pastinya mereka sudah mengkaji juga ya, bahwa contoh-contoh ini sudah mewakili. Kalaupun nggak semuanya, sebagian besar lah. Makanya silakan kalau Anda menemukan soal lain, itu boleh. Nanti mungkin tugasnya saya coba kasihkan soal tahun lalu ya. Yang ada soal tentang ini ya. Nanti silakan dikerjakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan, tadi belum diisi ya presensinya ya. Mau pakai barcode atau mau dipanggil satu persatu? Barcode aja, Bu. Nah, atau dipanggil aja lah ya sambil saya cek ya. Dipanggil aja Bu, soalnya ada yang pakai HP mungkin ya Bu. Oh Oh, iya, ya. nah, boleh ya sambil saya cek juga. Fikri Aditya, Hadir, Bu. Gilman Arif Firmansyah, tidak ada ya. Ada yang tadi sudah ke kampus? Ada yang di kampus ya? Tapi tahu ya, hari ini kuliahnya online. Maaf saya baru menyampaikan, tadinya mau offline ya, tapi saya kurang sehat. Jadi mohon maaf online. Tapi kalau nanti mau ada kuliah tambahan boleh ya. Muhammad Al-Ghifari, Hadir. Ali Imron Roja, Hadir Bu. kemarin kemana Li? Minggu lalu. Aduh maaf Bu, ketiduran Bu. Astagfirullah. Ya Bu, Pakai aduh. alarm. Ya pakai alarm, cuman pas udah Kebangun bangun juga. teh. Udah bangun sebenarnya Bu, cuman nggak tahu mata nih berat banget Bu. Langsung ketiduran lagi. Ah, pasti begadang ya. Ya seperti itu Bu. Maaf. Pramudia Dimas Vilanda. Ada. Gina Meirina. Hadir Bu. Farid Maulana Suherman. Hadir, Bu.
Indri Tania Lestari, Hadir, Bu. Rafli Ramdhani, Hadir, Bu. Daniel Satya Ramadan. Hadir, Bu. Sebentar, ini harus sambil share screen ya, biar bisa cross check ya. Tadi yang tidak hadir Gilman sama Pramudia ya. Revalian Ananda Topan, Hadir, Bu. Ilham Ramadana Hartono, Hadir Bu. Muhammad Alfat Septian, Hadir Bu. Naufal Kurnia Azizur Rahman, Hadir, Bu. Davina Putri Kusuma, Rizky Pratama, Hadir, Bu. Badrika Arya Putra Hermawan, Hadir, Bu. Dimas Hidayatullah, Hadir, Bu. Fadlul Nur Mahfuz, Iqmal Rivaldi Pelu, Hadir, Bu. Dias Alfiari Rahman, Hadir Bu. Dava Aprilino, Hadir Bu. Muhammad Fauzan Febrian Nugraha, Hadir, Bu. Akbar Nur Iman, Hadir Bu, hadir. Ahmad Mulia Huda, Bu, maaf, Davina Hadir, Bu. hadir, Bu. Tadi kayaknya gak kedengaran suaranya. Davina hadir. Oke, Hadir. ya, terima kasih. Ahmad Mulia Huda, Hadir Bu. Nita Rahmawati, nggak ada. Novan Ramdan, Hadir, Bu. Bintang Arya Putra Yusar, Hadir, Bu. Muhammad Fauzan Dwi Putra, Hadir, Bu. Bu, Muhammad. maaf lagi. Nita hadir, Bu. Kayaknya dia lagi ke toilet, Bu. Ya, ya, Di sini ada. ada ya. Nanti saya cek dulu. Muhammad Ridwan Rapansyah, ada ya. Ali Pradana Hakim, Hadir, Bu. Muhammad Raka Fauziansyah, Hadir, Bu. Rizky Abdurrahman, Hadir, Bu. Lisvindanu, Hadir, Bu. Miftah Fauzi, Hadir, Bu. Ramadhania Jirevin, Hadir, Bu. Safid Adlan Baidlawi, Hadir, Bu. Muhammad Pandu Permana. Hadir Bu. Baik ya, yang tidak hadir 4 orang, Muhammad Ridwan, Fadlul Pramudia Dimas, dan Gilman. Baik, silakan, masih ada pertanyaan? Mungkin perlu dicerna dulu ya, silakan. Anda pelajari lagi, nanti minggu depan masih pembahasan tentang induksi matematik. Tapi sebetulnya kalau mau bertanya boleh ya, di pertemuan apapun, pembahasan apapun, Anda boleh menanyakan semua materi ya. Kalau memang ada yang belum Anda pahami, silakan ya. Kalau waktunya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, waktunya bisa Anda tanyakan di luar kelas. Yakin nggak ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada pertanyaan, pertemuan hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya.